Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, mereka itu, lahum bagi mereka, rizkun rizki. Rizki itu pemberian. Rezeki itu pemberian. Maklumun yang diketahui. Fawakihu, beberapa buah-buahan. Wahum dan mereka iku mukromuna, orang-orang yang dimuliakan. Fi jannatin naim, di dalam surga yang nikmat. Kita koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat As-Saffat dari ayat 41 sampai 49. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, berarti ayat 40, itu berbunyi illa ibadikal mukhlasin. Nah, itu. Kecuali hamba-hambaku yang dimurnikan. Bapak Ibu yang kami hormati, maksudnya hamba-hamba Allah yang dimurnikan, maka mereka tidak akan masuk neraka. Namun justru sebaliknya. Yang dimurnikan di sini ya murni semuanya. Murni agamanya. Agamanya ya Islam. Kemudian juga murni ilmunya. Kalau orang Islam ya dasarnya Quran dan hadis. Dan juga murni amalannya. Amalannya murni ya sesuai dengan apa yang dikaji di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalau tidak sesuai ya akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunanku Nabi akan ditolak. Atau Nabi juga bersabda, taroktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati Nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabillah, Al-Quran wa sunnati Nabi, dan Al-Hadis. Maka murni. Dan juga murni itu dibersihkan dari amalan-amalan yang merusak akidah, dari syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, dibersihkan, dihindarkan dari amalan-amalan ya tadi syirik, dan bid'ah, khurafat, tahayul, jin-jinan. Lah orang yang menetapi agama Islam yang murni tadi, alalillahi dinul kholis, maka mereka akan mendapatkan rizki yang diketahui. Maksudnya apa? Rizki yang diketahui sudah disebutkan sebelumnya, bahwa mereka akan dimasukkan dalam surga. Karena itu tandanya orang yang taat Allah Rasul. Allah menjanjikan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat Allah Rasul, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Maka apa yang Allah janjikan itu terwujud. Mereka akan dimasukkan di dalam surga. Diberi janji yang sudah diketahui. Lah di dalam surga Allah menyediakan buah-buahan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kita juga sama-sama tahu ya, buah-buahan itu mungkin makanan yang lezat, makanan yang nikmat, dan makanan yang relatif aman. Ini dengan catatan buah-buahan yang masih murni, buah-buahan yang
tidak dipoles dengan mungkin burak, mungkin lilin dan lain-lain, itu relatif terbaik. Relatif makanan yang paling aman dan paling menyegarkan. Dan mereka di dalam surga itu dimuliakan. Maksudnya untuk mendapatkan buah-buahan. Itu tidak seperti di dunia ini. Sering kita di dalam saat konsultasi dengan dokter, atau kita membaca di surat kabar atau di tabloid untuk sehat, agar memperbanyak makan buah dan sayur. Ya gampang begitu. Namun kan prakteknya nggak semudah itu. Kadang-kadang buah itu termasuk makanan yang mewah. Makan buah ya mungkin kalau pas ada undangan. Karena tidak sedikit orang itu kadang-kadang sing penting kenyang, sing penting bisa beli beras, itu udah nggak usah neko-neko buah. Buah itu termasuk ada golongan kelompok itu yang buah itu termasuk makanan mewah. Namun tidak di surga. Mereka dimuliakan. Untuk mendapatkan buah itu ya mereka sewaktu-waktu diberi. Pengen apa kelakon. Tidak harus membeli. Nah, dan kalau di dunia ini kadang-kadang di saat mungkin nggak punya uang, ingin makan buah, nggak ada alat untuk beli. Namun ketika sudah punya uang lebih, ingin beli buah bisa, namun sudah nggak boleh karena penyakit. Kadang-kadang hidup itu selamanya hanya mimpi tentang makan durian. Kadang-kadang ada seperti itu, namun tidak di surga. Di surga buah-buahannya ada, tidak menunggu musim, apa yang dia inginkan kelakon, apa yang dia mau langsung disediakan, tidak harus nunggu beli, semua ada. Karena memang dimuliakan. Ya, orang mulia itu kan begitu, dilayani kan. Bahkan sampai guyonannya itu kalau di surga, pengen makan jambu umpamanya, baru ngomong jam, jambunya sudah datang. Dan ingin makan apel, baru ngomong apelnya sudah datang. Ingin makan jeruk, baru ngomong jeruknya sudah datang. Ingin makan durian, baru durennya sudah datang. Saking mulianya ahli surga. Dan mereka di dalam surga yang nikmat, atau jannatin itu bisa bermakna kebun. Kebun yang indah. Nah, bisa kita bayangkan kan, kita makan di taman yang indah. Nah, itu kan makin sempurna keindahannya. Maka tidak sedikit kadang-kadang, kenapa kalau orang itu umpamanya beli buah terus dimakan di kebunnya, itu lebih nikmat dibandingkan dibawa pulang. Banyak kan agrowisata itu yang menyediakan buah-buahan yang dimakan di tempat. Karena memang lebih indah. Kita lanjutkan. Ala sururin, atas beberapa kursi mutakobilin, saling berhadap-hadapan. Yutofu dilayani alaihim, atas mereka, bikaksin dengan gelas, mimmain dari mata air. Maksudnya berbagai minuman. Mimmain berbagai mata air. Maksudnya berbagai minuman. Berbagai varian. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di dalam surga mereka juga saling duduk kongkoi-kongkoi sambil berngobrol-ngobrol. Namanya surga itu kan memenuhi hasrat manusia, keinginan manusia, harapan manusia, ekspektasi
manusia yang mungkin nggak kelakon di dunia ini, nggak pernah, walaupun terbersit dalam pikirannya. Sekarang ini kan trennya, apalagi anak-anak muda itu kan seneng, mereka punya komunitas, kemudian mereka nongkrong di kafe, itu seneng, sembari ngobrol, atau kalau ada sambil nobar itu nonton bareng begitu, itu nikmat sekali, indah sekali. Namun kan tidak semua orang bisa, dan mungkin juga nggak bisa dilakukan tiap hari. Kalau tiap hari kerjaannya nongkrong di kafe, ya bandar bisa jebol. Karena mungkin untuk menghemat uang, karena nongkrong seperti itu mesti butuh biaya. Namun tidak nanti di surga. Mereka duduk di taman yang indah, duduk di kursi sembari berhadap-hadapan, bercengkerama, ngobrol, saling bernostalgia. Ahli surga itu kan berbagai komunitas, dan juga orang ahli surga itu mungkin matinya nggak bareng. Begitu masuk surga ketemu dulu dalam satu majelis taklim. Wah, terus gimana kabarnya dulu? Saya dulu kan mati duluan. Dulu kan saya mau duluan, gimana kabarnya? Wah, kemarin tuh Bapak tinggal mati kita bisa membangun ini, wah cerita. Jadi saling ngobrol sembari mereka dilayani dengan gelas yang berisi bermacam-macam minuman. Jadi minuman apa saja ada. Bahkan ada di dalam surga itu 4 sungai. Sungai air yang jernih, sungai madu, sungai susu, sungai air arak. Selain itu juga pengen, wah saya kok pengen jus mamanya. Ya bisa, wong tadi buah-buahan kan apa saja ada kok. Pengen minum ya apa saja ya ada. Betapa luar biasa nikmatnya. Di dunia ini kan apa yang mungkin banyak keinginan kita yang nggak kelakon, ya pokoknya sabar. Nanti di surga kita bercita-cita, wah saya kok pengen nongkrong kayak anak-anak muda itu di kafe sembari minum, sembari nyemil. Wah, namun kadang-kadang nggak kelakon. Pertama juga kadang-kadang nggak ada waktu. Yang kedua kadang-kadang juga malu dengan umur. Makanya umurnya sudah tua terus nongkrong di kafe gitu kan kayaknya gimana gitu. Atau juga nongkrong seperti itu ya biayanya mahal. Namun nanti di surga kelakon, di taman yang indah, bercengkrama, bisa dengan keluarganya, bisa bercengkrama dengan komunitasnya, bisa bercengkrama dengan ahli surga majelis taklim yang dulu bersama-sama, dengan dilayani bermacam-macam minuman. Baidoa yang berwarna putih, ladzatin yang segar, lezat, lisyaribin bagi orang yang minum. La tidak ada fiha di dalam minuman ladzatin tadi, ghaulun pusing, wala dan tidak hum mereka anha dari minuman arak tadi, yung zafuna dimabukkan mereka. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, selain minuman-minuman yang mungkin kita kenali di dunia, minum susu pernah, minum madu pernah, minum air putih yang jernih pernah di dunia ini. Atau ya minum-minuman yang lainnya lah, minum jus mangga pernah, mungkin jus melon pernah, jus mungkin yang lain Pak.
Namun yang nggak pernah mungkin kita minum adalah minum arak. Karena memang di dunia ini Allah mengharamkan arak. Karena arak itu merupakan minuman ahli surga. Maka dijelaskan secara khusus, selain minuman-minuman yang tadi standar yang pernah kita minum, pernah kita rasakan di dunia, Allah juga menyediakan minuman yang berwarna putih, maksudnya arak. Yang mana arak di surga ini, arak yang lezat. Bukan arak di dunia ini yang kemudian bikin pusing, bikin teler, bikin mata berkunang-kunang, bikin akal hilang. Itu bukan. Arak yang kalau diminum itu malah lezat. Lezat itu nikmat, segar, bergairah. Dan juga tadi arak ini nggak menimbulkan pusing. Seperti arak di dunia itu enggak. Arak di dunia itu kan begitu minum, apalagi arak-arak murahan, arak-arak oplosan, bikin pusing. Dan juga tidak memabukkan. Memabukkan itu kan taler muntah-muntah gitu. Nggak sadarkan diri. Lah ini enggak. Diminum seberapapun ya rasanya nikmat, seger. Nah, itulah di dalam surga. Kita lanjutkan. Wa indahum, dan di sisi mereka, qasirotu, peran yang dekat-dekat, at-torofi, inun, pandangan matanya. Maksudnya bidadari. Ka'annahunna, seakan-akan mereka bidadari, baydun, berlian, maknunun, yang disimpan. Maknunun, yang disimpan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian juga dalam surga, di sisi mereka adalah bidadari yang pendek-pendek pandangannya. Maksudnya apa? Bidadari yang cantik nan jelita, namun anggun. Kalau di dunia ini kadang-kadang kalau ada perempuan cantik, kemudian jelalatan, liar, pencilaan karena merasa cantik, itu kadang-kadang terus kelakuannya over lah ini. Kalau surga enggak, mereka bidadari yang anggun, bidadari yang jeli matanya, bidadari yang glowing kulitnya, layaknya seperti berlian yang disimpan. Jadi berlian yang disimpan itu kan mengkilat, mencorong. Jadi mata melihat itu langsung terbelalak karena bersihnya kulit. Bahkan seandainya ada lalat yang nempel itu langsung tergelincir saking licinnya kulitnya bidadari. Nah, itulah kenikmatan bagi ahli surga yang di dunianya adalah orang-orang yang memurnikan agamanya, memurnikan niatnya, memurnikan ilmunya, memurnikan praktek ibadahnya. Karena memang ala lillahi dinul kholis. Ingatlah bahwa yang diterima oleh Allah adalah agama yang murni. Kita lanjutkan. Waman, dan barang siapa khafat, yang ringan, mawazinuhu, timbangannya orang, maksudnya timbangan amalnya, faulaika, maka mereka itu alladzina, orang-orang
khosiru yang merugikan mereka, anfusahum pada diri mereka, fi jahannam di dalam neraka jahanam, khaliduna orang-orang yang kekal, talfahu membakar, wujuhahum pada wajah mereka, annaru api atau neraka, wahum dan mereka, fiha dalam neraka, kalihuna membengkak mereka atau jeber. Nah, kalau bahasa Jawa itu menjeber. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat Al-Mu'minun, ayat yang ke-103 sampai 107, sesungguhnya orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih ringan dibandingkan dengan amal jeleknya, saat ditimbang di yaumu mizan, ternyata amal baiknya lebih ringan, banyak amal jeleknya. Nah, jadi amal baiknya itu nggak cukup untuk membayar amal jeleknya, sehingga yang tersisa ya amal jeleknya semua. Mereka akan dimasukkan di dalam neraka. Dan mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka rata-rata orang-orang yang dolimuli nafsi, menganiaya diri sendiri. Dia punya masalah di dunia, tidak diselesaikan di dunia. Punya penganiayaan di dunia, tidak diselesaikan. Sehingga apa? Diselesaikan di akhirat. Sehingga perasaannya dia membawa banyak amal, ternyata amal baiknya itu untuk membayari penganiayaannya. Sehingga inilah yang dikatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang merugikan diri sendiri. Kenapa amalnya capek-capek dibawa, habis untuk membayari penganiayaannya. Dan ketika amalnya itu belum cukup, ya mereka akan dimasukkan di dalam neraka. Dan mereka masuk dalam neraka itu kekal abadi. Dan salah satu siksaan di dalam neraka, ketika wajah mereka dibakar api, maka kemudian wajahnya membengkak, atau jeber. Jeber itu ya bukan hanya mulut saja, mulutnya membesar, hidungnya membesar, kulitnya membesar, membengkak. Kita lanjutkan. Alam takun, adakah belum ada opo ayati ayat-ayatku Allah, tutla dibacakan, alaikum atas kalian, wakuntum maka ada kalian, biha dengan ayat, tukadzibuna mendustakan kalian. Qalu berkata mereka ahli neraka, Rabbana ya Tuhan kami, golabat mengalahkan, alaina atas kami, syikwatuna celaka kami, wakuna dan ada kami, kauman kaum, dolina yang sesat atau orang-orang yang sesat. Rabbana ya Tuhan kami, akhrijna mengeluarkanlah engkau kepada kami,
minha dari neraka, fa in udna, maka jika mengulangi kami, fa inna, maka sesungguhnya kami, iku adzolimuna, orang-orang yang dolim. Kalau berfirman siapa Allah, ikhsa'u, hinalah kalian, fiha, di dalam neraka, wala tukallimuni, dan jangan bicara kalian padaku. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah keadaannya orang-orang yang dimasukkan neraka karena di dunianya tidak bisa memurnikan agama Allah. Selain mereka disiksa sampai membengkak badannya, membengkak kulitnya, membengkak bibirnya, mereka masih dimarah-marahi, diomel-omeli dengan dikatakan, orang-orang kafir, kenapa kalian sampai di sini? Memangnya dulu kalian di dunia belum kedatangan ayat-ayatku yang menjelaskan tentang surga neraka, tentang bagaimana kalau orang itu nggak bisa ibadah dengan murni, apa risikonya? Kan kalian pernah dibacakan ayat-ayatku kan? Namun kenyataannya kalian mendustakan, benar enggak? Maka kemudian mereka, orang-orang kafir tadi, orang-orang yang dolim tadi mengatakan, ya Tuhan kami, memang betul kami dulu dikalahkan dengan celaka kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sesat. Kami dikalahkan, sibuk dengan mencari dunia, sibuk ngurusi dunia, lalai ibadah, dan akhirnya kami menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu ya Allah, bisa enggak Engkau mengeluarkan kami dari neraka sebentar saja, kami akan menjadi orang yang iman, kami akan menjadi orang yang beramal baik, orang yang sholih. Dan kalau kemudian kok kami mengulang kejelekan kami, mengulang perbuatan dolim kamu, berarti kami memang orang-orang yang dolim beneran ya Allah. Apakah kemudian permintaan mereka dituruti Allah? Ya enggak. Kalau dituruti ya semua pengen kembali. Malah Allah mengatakan, udah diam kamu, hinalah kalian di dalam neraka, dan jangan ngomong lagi. Banyak ngomong kamu, banyak gambleh kamu. Dimarahi oleh Allah, dimarahi oleh malaikat. Sudah secara fisik mereka tersiksa, secara batin mereka tersiksa. Maka na'udzubillah min dzalik. Badan ini Bapak Ibu yang kami hormati kan begitu lemahnya. Kalau kita selalu berdoa, wakinna adzabannar, wakinna adzaban, karena memang badan ini nggak akan kuat terhadap neraka. Maka sampai kita juga diajari Nabi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan, ya Allah selamatkan dari neraka. Bahkan tadi juga Nabi itu ketika di 3 tempat, yaitu di telaga, di jembatan, di timbangan, selalu mendoakan umatnya, karena ini momen yang sangat menentukan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah dari ancaman siksa neraka.